kan di acara Royal sendiri mewakili, bisa dikatakan kemarin sendiri kan menjadi brand ambassador itu mewakili Indonesia buat Paris ini seperti apa sih? Ya, aku sih pribadi senang sekali dan bersyukur sekali bisa menjadi spokesperson sebuah beauty brand internasional yaitu L'Oreal selama 5 tahun terakhir. Karena bersyukur bisa menjadi representatif bagi Indonesia di berbagai ajang internasional, dan tentunya perlahan-lahan bertemu pegiat industri entertainment kita dari negara-negara lain, dan menunjukkan kepada mereka bahwa Indonesia itu sebenarnya potensinya luar biasa dan mungkin nggak selalu seperti apa yang mereka lihat di berita. Mungkin teman-teman media kan ingat selama 2 tahun terakhir setiap ke acara mau itu Cannes atau Paris Fashion Week itu aku berkesempatan untuk bertemu orang-orang seperti Kendall Jenner, Cara Delevingne, Camila Cabello, Eva Longoria, Jane Fonda, Aishwarya Rai, Alia Bhatt, dan lain sebagainya. Dan kayaknya aku udah pernah cerita ini, tapi setiap tahun aku merasa menjadi bagian dari keluarga besar mereka, dan interaksinya tuh nggak superficial, nggak hanya halo, dadah, tapi benar-benar ada conversation antara aku dan orang-orang yang aku mention tadi, sehingga aku mengenal mereka lebih personal. Kayak misalnya Jane Fonda, dia kan bisa dibilang seorang legend di industri perfilman. Aku sampai sekarang selalu shock dan merasa terhormat kalau ingat saat terakhir aku bertemu beliau di bulan September, bukannya aku yang nyamperin dia, tapi dia yang bilang, "Oh my God, Shinta, how are you?" Dan dia yang memeluk aku sangat hangat. And that's such an incredible experience for me. Dan sama seperti Eva Longoria, dia tuh sampai inget, "Oh, tau rambut kamu panjang, sekarang pendek, cocok," gitu. Jadi interaksinya kita udah saling mengingat satu sama lain. Dan kalau misalnya seperti sosok Heidi Klum, dia kan juga orang Jerman dan dia tahu aku memiliki keturunan Jerman. Jadi kadang-kadang kita bonding tentang itu, karena anak-anak dia pun kan juga ada beberapa yang anak campuran gitu. But anyway, hari ini menurut aku acaranya spesial karena kita menunjukkan kepada dunia, walaupun L'Oreal itu adalah sebuah brand internasional, ternyata produk-produk yang mereka miliki persentase tinggi diproduksi di Indonesia. Jadi sebenarnya tuh L'Oreal is Indonesia, dan produk-produk yang diproduksi Indonesia bahkan nggak hanya untuk konsumen Indonesia tapi juga di Asia Tenggara secara menyeluruh gitu. Jadi L'Oreal benar-benar memperdayakan orang Indonesia karena memberikan lapangan kerja yang besar luar biasa untuk masyarakat kita, dan juga memberikan kayak training, tempat-tempat training dan sekolah-sekolah bagi orang-orang yang memiliki kelebihan di bidang sains sehingga mereka bisa menjadi researcher buat brandnya gitu. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang diangkat derajatnya melalui pendidikan dan juga diajarkan agar kemampuan mereka di bidang STEM lebih kuat gitu. Tapi ya tahun ini aku bersyukur banget karena aku belum bisa menjadikan apa-apa, tapi ada kemungkinan besar bakal ada event-event di luar negeri lagi bersama L'Oreal. Tapi tahun ini pun udah luar biasa karena diawali dengan aku ke Shanghai bertemu dengan Anne Hathaway, dan itu pengalaman yang luar biasa. Sempat netizen mungkin agak shock karena seorang Anne Hathaway menggenggam tangan aku dan menariknya. Tapi mungkin kenapa bisa kayak gitu, mungkin banyak teman-teman media kan belum sempat interview aku dan bertanya, "Emang apa sih yang aku bilang ke Anne Hathaway?" Jujur, aku kan orangnya secara nggak sengaja anti-mainstream. Aku nggak suka kalau ketemu orang tuh hanya kamu cantik atau oh acting kamu keren gitu. Mungkin yang membuat Anne Hathaway luluh hatinya saat aku bertemu dia bulan lalu adalah karena aku bilang ke dia secara sangat-sangat sungguh-sungguh, aku bilang, "Anne, aku dari kecil udah nonton kamu di layar kaca dan aku merasa sangat terhormat bisa ada di sebuah acara dengan kamu, dan aku hanya ingin bilang aku sangat berterima kasih atas proyek film yang akhir-akhir ini baru kamu ambil, karena film tersebut mengangkat isu standar ganda antara perempuan dan laki-laki, dan menurut aku itu sangat powerful karena aku benar-benar percaya bahwa film itu mampu membuka mata orang-orang akan apa kekurangan yang ada dalam masyarakat kita. Dan menurut aku kamu sangat berani sudah mengambil
peran tersebut. Jadi terima kasih atas jasa kamu dalam industri perfilman kita ini. Dan mungkin saking detailnya komplimen yang aku berikan kepada dia, akhirnya dia merasa bahwa ya memang aku mengikuti perjalanan karir dia dan bukan hanya pengagum yang melihat dia dari permukaan gitu. Apa aja sih yang cinta kasih tahu ke Anne Hathaway sendiri, kebanggaan kepada Indonesia seperti apa? Kalau sama Anne Hathaway aku lebih banyak membicarakan proyek terbaru dia sih, karena seperti aku bilang, menurut aku film dia The Idea of You itu meng-highlight standar ganda yang ada antara laki-laki dan perempuan dan ekspektasi yang ada terhadap perempuan, apalagi saat menjalankan hubungan yang romantis gitu. Tapi di luar itu kita ngomongin gimana caranya merubah aksen atau pronunciation kita saat memerani peran tertentu, gimana caranya bikin aksen yang lebih British, bagaimana aksen yang mungkin di luar aksen sehari-hari kita gitu. Jadi ya perbincangannya lebih ke dunia perfilman sih gitu. And also saat dia mau pamit, yang membuat aku sangat shock dan gak terlupakan adalah dia yang menghampiri aku dan bilang, oh my god Cinta, aku udah takut banget gak bisa pamit sama kamu, it was such a pleasure meeting you. Dan dia akhirnya yang peluk aku dan kita cipika-cipiki. Jadi aku belajar dari seorang Anne Hathaway, seberapa besar pun karir kita, sebagaimana terkenal pun kita, menjadi sosok yang humble, down to earth, dan menghormati orang lain itu sangat penting. Jadi kayaknya kita semua butuh reminder itu dimanapun kita dalam pekerjaan kita, sebagaimana tinggi pun posisi kita dalam karir kita, being humble and being kind and respecting everyone is very important. Cin, setelah menjadi brand ambassador dan mewakili Indonesia, hal apa aja yang kamu dapatkan yang tadinya tidak tahu, pada akhirnya kamu mengetahui? Boleh diperjelas pertanyaannya? Selama jadi brand ambassador L'Oreal, hal apa saja yang Cinta dapatkan gitu, yang tadinya tidak tahu dan pada akhirnya kamu melihat dan mengetahui hal tersebut? Sebagai 5 tahun terakhir, mungkin kalau soal kecantikan ya, aku belajar bahwa menjaga kulit kita sejak dini itu penting banget. Banyak orang pikir, oh kita baru harus pakai eye cream atau pakai sunscreen kalau udah keriput, kalau udah tua. Enggak. Dari remaja, dari dewasa muda tuh menggunakan skincare dengan baik tuh penting banget. Dan aku rasa itu salah satu alasan kenapa dalam 10-15 tahun terakhir muka aku nggak jauh berbeda gitu. Karena dari dulu aku berusaha menjaga kulit aku sebaik mungkin. Tapi di luar itu, yang aku pelajari aja adalah kita sebagai orang Indonesia jangan pernah merasa minder. Saat kita merasa bahwa kita berhak ada di mana kita berada, seperti kalau aku lagi di Paris Fashion Week, aku merasa bahwa aku berhak ada di situ dan nggak ada perasaan minder. Di situ juga lah akhirnya orang-orang sekitar kita merasa nyaman sama kita. Mungkin kenapa juga aku bisa ngobrol dengan seorang Alia Bhatt atau Aishwarya Rai atau Jane Fonda, karena mereka merasa nyaman bahwa aku di sana memang mengidolakan mereka, tapi aku tetap memanusiakan mereka, dan itu penting sekali. Saran aku buat semua anak muda ke depannya, apapun bidang kalian, setiap kalian berkompetisi di luar negeri atau melakukan sesuatu di luar negara kita sendiri, jangan pernah merasa minder. Karena Indonesia itu potensinya luar biasa. Aku rasa banyak banget orang Indonesia yang ke depannya akan menunjukkan bahwa negara kita itu hebat. Tapi langkah pertama adalah buanglah rasa minder, sadarlah bahwa kamu berhak untuk sukses dan dihormati orang lain. Bagaimana cinta-cinta peduli akan lingkungan gitu untuk bersih-bersih segala macamnya, boleh ceritain ketika kegiatannya beberapa hari? Iya, jadi kebetulan minggu lalu aku melakukan bersih-bersih bareng fans aku. Karena mungkin teman-teman media nggak tahu ini, tapi persis besok tanggal 7 Februari adalah ulang tahun karir aku atau anniversary karir aku yang ke-18. Jadi 7 Februari 2025 itu 18 tahun aku udah berkarya di industri entertainment. Jadi udah 7 hari ini sebenarnya aku setiap hari ada event dengan fan base aku. Salah satunya minggu lalu mungut sampah di daerah Jakarta Pusat gitu. Karena dalam karir aku percaya aku ingin selalu membawa dampak yang positif bagi orang-orang yang mengikuti dalam karir aku. Jadi kegiatan bersih-bersih ini nggak hanya dilakukan minggu lalu, tapi adalah sebuah kegiatan rutin yang kita lakukan setiap beberapa bulan. Kemarin pun kita mengunjungi rumah singgah di mana kita memberikan
free check up mata untuk anak-anak yang kurang mampu yang mayoritas mengidap penyakit kanker. Dan besok untuk penghujung acaranya sebagai celebration karir aku selama 18 tahun, kita akan ke Dufan gitu. Jadi aku sama fans aku akan main ke Dufan besok. Ngajak siapa aja cinta mau nanya? Fans aku, ada 35 orang healers yang akan bareng-bareng aku seharian bermain di Dufan seperti masa anak-anak kecil dulu. Kenapa rasanya Dufan Dufan? itu pandangan bicara soal cantik, karena kan banyak perempuan Indonesia yang bisa cantik itu lebih putih, rambut apa aja. Kalau dari Cinta sendiri seperti apa sih? Cantik itu buat aku adalah saat kita selalu haus untuk belajar, karena aku percaya bahwa kepandaian dan wawasan itu bisa mempercantik dan memperkaya jati diri kita. Terus aku percaya bahwa perempuan yang cantik itu adalah seorang yang memaklumi kekurangannya, yang memaknai kelebihannya, dan dapat belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Karena kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, itu akan terlihat dan itu akan berdampak terhadap bagaimana kita berperilaku di depan orang gitu. Jadi apalagi di Indonesia ya, mungkin waktu kita semua masih kecil ada standar kecantikan di mana orang yang cantik itu artinya harus putih, rambutnya harus panjang, badannya harus tinggi, hidungnya harus mancung. Tapi pelan-pelan aku harap Indonesia kita bisa berpaling dan merubah standar kecantikan, karena Indonesia sendiri kan sangat beragam ya. Ada orang-orang kayak aku yang keturunan orang Eropa, ada orang-orang yang keturunan Arab, ada orang-orang yang keturunan Cina, ada orang-orang Melanesia dari Indonesia Timur, dan nggak ada definisi apa itu artinya orang Indonesia yang sesungguhnya. Kita benar-benar beragam kalau kita melihat genetika kita. Jadi kecantikan itu benar-benar datang dari dalam, dan saat kita menghargai dan mencintai diri kita sendiri, begitulah juga kita akhirnya bisa mempercantik diri kita. Kak, gimana rasanya turun langsung ke lapangan saat ngadain bakti sosial kemarin? Sorry, satu-satu tadi apa? Ini bakti sosial, kalau ini? Tips cantik dari ala Cinta Laura sendiri itu apa? Tips cantik dari aku pertama-tama ya, ini harus didengerin. Sebaiknya makan makanan rumah deh. Kalau kita masak sendiri di rumah, kita tahu garam yang kita taruh, minyak yang kita taruh, dan lain. Masakan Indonesia banyak banget yang sehat. Jangan berpikir makan sehat tuh harus salad atau harus dada ayam yang hambar. Nggak gitu sama sekali. Masakan Indonesia seperti kangkung, seperti tempe, nasi merah dengan sambal tomat, ayam panggang, gurame, itu bisa sehat selama kita masaknya di rumah gitu. Jadi kalau dari aku makanlah masakan rumah yang penuh serat dan juga protein. Terus tidur yang cukup, minum air putih yang banyak, olahraga kalau bisa minimal 3 kali seminggu, dan teruslah mencari wawasan yang baru supaya kita terus bisa berkembang cara berpikirnya. Oke, mungkin cukup. Oke, Thank you. tunggu terakhir bakti sosial ya, Oh, terakhir. Nah, kalau soal turun langsung kemarin saat bersih-bersih di Jakarta Pusat, itu bukan suatu hal yang baru ya buat aku. Kayaknya teman-teman media yang udah lama mengikuti perjalanan karir aku tahu bahwa memang aku orangnya sangat suka belusukan gitu. Aku nggak percaya bahwa suatu hal yang orang lain mungkin anggap ribet atau tidak nyaman itu tidak seharusnya kita lakukan. Buat aku kita harus open untuk mengexperience berbagai hal yang berbeda-beda, dan aku pribadi ngerasa aku nggak mau menjadi seorang yang munafik. Kalau memang aku selalu mempromosikan kegiatan-kegiatan sosial, aku sendiri pun harus melakukannya, bukan menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Dan aku pribadi sangat enjoy saat turun langsung belusukan, mau itu mungut sampah, atau bertemu anak-anak yatim piatu, atau bertemu anak-anak yang kurang mampu dalam kapasitas apapun, karena itu juga menyadarkan aku seberapa beruntungnya aku bisa memiliki hidup yang aku miliki sekarang, dan sebagaimana keras aku harus bekerja supaya aku bisa terus membantu orang banyak. Karena at the end of the day aku percaya saat kita berkarir apapun pekerjaannya, kita harus bisa berguna bagi banyak orang. Jadi aku harap kita bisa keluar dari mindset yang serakah dan hanya memikirkan diri sendiri, dan sadar bahwa saat kita punya rezeki, kita harus membaginya dengan orang-orang di sekitar kita. Sama pacar nggak sih ngikutin
kemarin sendiri. Terima kasih ya. Thank you.